Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita lanjut pengajian ya. Masih di hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi, masih tentang tanda-tanda kiamat ya. Sebelumnya dicontohkan tanda kiamat itu fenomena umum walad, sekarang fenomena berlomba-lomba meninggikan bangunan ya. Atau kalau sekarang ya gedung-gedung penyakar langit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'latu, adapun lafaz wal a'latu bi takhfifil lami, dengan lam yang takhfif artinya tidak pakai tasdid ya. Wal a'latu biasa. Itu jam'u a'ilin ya, lah jamaknya lafaz a'il. Bahwa adapun a'il itu al-fakir, ialah fakir artinya orang yang kekurangan ya, orang yang miskin. Jadi salah satu tanda kiamat adalah ketika orang miskin, artinya para gembala kambing itu berlomba-lomba meninggikan bangunannya ya. Wa fil hadisi, dan yang di dalam hadis tersebut, karahatuma, adapun dibencinya sesuatu, la tada'u, yang tidak menghendaki al-hajatu, apa kebutuhan ya, ilahi, kepada emak. Apa yang memang tidak dibutuhkan itu dibenci karena memang tidak dibutuhkan untuk melakukan itu. Apa hal tersebut? Min tatwilil bina'i, dari nyatanya dari mempertinggi ya, meninggikan atau memperpanjang, meninggikan bangunan, watasyidihi dan me, apa ya, menegakkan bangunan tersebut. Wa qad ruwiya anin Nabi, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu, sungguhnya Nabi SAW qala, berkata, siapa Nabi, yuk jaru, diberi ganjaran ya. Ibnu Adam, siapa anak Adam, artinya manusia diberi ganjaran fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kalau dia berbuat baik itu pasti dikasih ganjaran, illa, kecuali ma, sesuatu, wadu'ahu, yang membuat siapa Ibnu Adam hu, kepada ma, fi hadzal turabi, dari tanah ini. Artinya segala perbuatan manusia itu diganjar, kecuali kalau dia membuat bangunan dari tanah. Maksudnya itu dia buat bangunan melebihi apa yang dia butuhkan gitu. Itu sudah nggak diberi ganjaran lagi. Ini butuhnya dia cuman satu lantai, ya sudah satu lantai. Kalau dia buat dua lantai ke sebagainya dan itu tidak dibutuhkan, ya nggak dapat ganjaran, artinya tidak ada kebaikan di situ. Wa mata, dan mati dan meninggal Rasulullah SAW. Rasulullah itu meninggal, walam yadha, dan belum pernah meletakkan atau membangunnya, hijran, kepada batu, ala hijrin, atas batu, di atas batu yang lain. Dalam artian, ketika Rasul meninggal pun, rumah Rasul itu tidak bertingkat, artinya ya apa adanya gitu ya. Ini hijran ala hijrin ini, wala labinatin ala labinatin juga, tidak membuat apa namanya, batu bata di atas batu bata yang lain. Tidak pernah meninggikan bangunan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul dalam masa hidupnya, artinya ketika Rasul hidup itu tidak pernah meninggikan bangunan, tidak pernah menumpuk bangunan gitu ya. Rasul punya segitu, ya sudah segitu gitu. Tidak pernah berlebih-lebihan dalam membangun hunian gitu. Ai lam yusyid, tidak pernah menegakkan ya, siapa Rasul, binaahu, ke rumahnya Rasul, ke bangunannya Rasul ya. Wala tawalahu, dan juga tidak pernah meninggikan siapa Rasul kepada rumahnya ya. Wala ta'annu, wala ta'annaqa, dan juga wala
ta'annaqa dan juga tidak pernah memperbagus ya, mempercantik ya, siapa Rasul fihi di dalam bangunannya. Jadi, eee, Nabi itu buat rumah itu sangat sederhana sekali ya. Selama hidupnya Nabi nggak pernah mencoba membuat rumah tingkat gitu, enggak. Dia juga tidak pernah membuat pengen desain yang gimana-gimana ya, enggak. Nabi itu rumahnya sangat sederhana sekali ya dalam sejarah. Makanya ketika ada orang-orang yang miskin tiba-tiba lomba-lomba membangun bangunan lebih dari apa yang Nabi ajarkan, itu merupakan salah satu tanda kiamat. Wa dan perkataan Nabi ri'a asya'i pengembala kambing ya. Innama khassa hanya Nabi mengkhususkan ya, ri'a asya'i kepada pengembala kambing bizikri dengan menyebut mereka itu. Kenapa Nabi mengambil contohnya penggembala kambing ya, domba itu. Li'annahum karena sungguhnya ri'a usya ini, pengembala kambing itu ad'afu ahlil badiyati. Ialah orang Baduy yang paling miskin. Jadi itu yang dijadiin contoh. Ya. Kenapa penggembala kambing ini dijadikan contoh sebagai salah satu tanda kiamat ketika mereka yang miskin-miskin ini berlomba-lomba membangun bangunan ya, mempertinggi bangunan ya. Ma'nahu adapun maknanya mengambil contoh penggembala kambing sebagai salah satu tanda kiamat, annahum ialah adapun sungguhnya mereka itu ma'dhafihim beserta kefakiran mereka itu, wa bu'dihim dan jauhnya mereka an asbabi zalik dari sebab-sebab bisa meninggikan atau membangun bangunan-bangunan tinggi ya. Artinya ketika orang fakir ya, kalau tiba-tiba berambisi atau mempunyai keinginan untuk membuat bangunan-bangunan tinggi, itu kan sesuatu yang mustahil terjadi ya. Tapi karena sudah mendekati kiamat, nah hal itu menjadi lumrah gitu masalahnya. Itu maksudnya ya. Dari kejauhan kan kita nggak mungkin lah orang miskin bisa bangun bangunan tinggi, tapi karena satu hal, karena sudah jadi tanda-tanda kiamat ya bisa terjadi saja seperti itu. Hal-hal yang sulit dilakukan akan bisa terjadi karena sudah mendekati kiamat. Bikhilafi ahlil ibili, beda hanya dengan para pengembala unta. Jadi kalau pengembala kambing itu identik dengan miskin ya. Miskin, fakir ya. Di kalangan Arab Baduy itu kalau pengembala kambing itu dianggap sebagai orang miskin. Tapi kalau pengembala unta, Pak Inam makan semuanya pengembala unta ini, bil pada umumnya itu lesu, tidak ada mereka itu alatan. Ya. Bukan seorang yang miskin walau fuqara'a dan bukan juga orang-orang fakir ya. Jadi kalau memang kalau orang yang mengembala kambing itu identik dengan kemiskinan, tapi kalau orang yang mengembala unta itu identik dengan orang kaya seperti itu. Wa qauluhu, ada perkataan Nabi juga, falabistu maliyan. Ada kata-kata di hadis tersebut falabistu maliyan. Saya diam dalam waktu yang cukup lama ya. Qad ruwiya bitta'i. Kadang dirayatkan lafaz balistu itu bitai dengan ada tanya. Falabistu ini. Ya ini labisa Umaro radhiyallahu taala. Jadi yang kalau pakai ta yang diam itu sahabat Umar radhiyallahu an. Waruya fala bisa. Kalau ada juga yang meriwayatkan fala bisa dengan lafaz fala bisa bighairi ta'in tanpa ada ta. Yakni kalau pakai labisa ini yang dimaksud bukan sahabat Umar lagi tapi aqaman nabiyyu, berdiri siapa Nabi SAW badan siropihi setelah malaikat Jibril pergi. Wakilahuma, adapun dua riwayat ini, baik yang pakai ta atau yang nggak pakai ta, itu sahihul makna, maknanya dua-duanya sahih.
Jadi bisa falabisa, bisa falabistu, tapi fa'ilnya beda. Kalau falabisa itu yang fa'ilnya Nabi. Kalau falabistu maka itu fa'ilnya sahabat Umar. Itu aja bedanya ya. Tapi dua-dua riwayat ini adalah sahihul makna, sahih secara makna ya. Wa qawlihu maliyan, walaupun perkataannya dalam hadis itu maliyan, kalau Umar ngomong maliyan ya. Kalau pakai riwayat yang ini falabistu maliyan, huwa adapun maliyan ini bitasydidnya dengan tasydidnya ya, maliyan, ai zamanan katsira. Artinya zaman yang waktu yang lama. Wakana dan ada dzalika apa malian tersebut salasan ialah berdurasi 3 menit ya. Kalau itu diartikan sebagai kalau saya mengartikannya sebagai waktu ya. Hakadha demikian juga ada kata hadis malian ini jaa datang apa hadis ini mubayyinan sebagai penjelas ya, sebagai penjelas mubayyin ya. Fi riwayat Abi Dawud di dalam riwayat Abi Dawud wa ghairihi dan selainnya riwayat Abi Dawud. Jadi hadis ini juga sebagai penjelas ya bagaimana kondisi Nabi, kondisi Abu Bakar ya ketika malaikat Jibril dan mendatangi Muhammad dengan bertanya tentang iman Islam. Kemudian ya Abu Bakarnya agak diam terus agak mikir sebentar, kok bisa orang datang nanya ke Nabi tapi membenarkan. Jadi hadis riwayat hadis yang di sini menjelaskan juga sebagai penjelas dari hadis riwayat yang di Abu Daud atau yang di yang lainnya. Wa qaluhu dan perkataannya Nabi atakum yu'alimukum dinakum, atakum laki-laki itu datang kepadamu yu'alimukum supaya bisa menjelaskan, memberikan pelajaran kepada kamu, mengajari kamu dinakum tentang agamamu, ay qawaida dinikum, artinya mengajari tentang kaidah-kaidah dasar tentang agamamu, au kulliyati dinikum atau kuliah ya, garis-garis besar ya tentang agamamu. Qalahu mengatakan hu kepada qauluhu ini Asy-Syaikhu Muhyiddin fi syarhihi. Itu Imam Nawawi sendiri mengatakannya dalam syarahnya hadis ini di hadis ya, di hadis hadis terhadap hadis ini fi sahih Muslimin di dalam sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi juga menafsirkan hadis tersebut, memberi keterangan ya dalam sahih Muslim seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu datang ke apa namanya? Ke sahabat Umar dan Nabi untuk menjelaskan tentang dasar-dasar agama ini berupa iman, Islam dan ihsan seperti itu ya. Ahammu ma, adapun hal yang paling penting yuzkaru yang disebutkan fi hadza hadisi di dalam hadis ini bayanul islami ialah penjelasan tentang Islam wal imani wal ihsani juga tentang iman dan ihsan. Wa wujubul imani dan juga tentang kewajiban iman ya bi isbati qadrillahi taala dengan menetapkan ketetapan qadar ya Allah Subhanahu wa taala. Wa zakara menyebutkan hadis ini fi bayanil islami tentang dalam penjelasan ya tentang Islam wal iman kalaman tawilan, menjelaskan tentang iman tersebut kalaman tawilan dengan perkataan atau kalam yang luas ya dengan jadi penjabaran yang sangat luas dalam hadis ini. Wahukia dan diriwayatkan fihi dalam hadis ini aqwalu jama'atin apa kaul-kaul atau perkataan-perkataan segolongan min ulama dari ulama. Minha ialah sebagian dari kaul-kaul tersebut ma adapun kaul atau hikayat perkataan ya hakahu yang meriwayatkan kepada ma anil imam dari imam Abi Hasan Abil Husain ya Abil Husain al-Ma'rufi yang dikenal siapa Abi Husain ini bi Ibni Battal ya, dengan sebutan Ibnu Battal al-Maliki. Anahu apa sungguhnya Ibnu Battal ini kalau berkata siapa Ibnu Battal
Mazhabu jama'ati ahli sunnati min salafil ummati wa khalfiha. Adapun pandangan jamaah sebagian besar jamaah ahlu sunnah dari golongan salaf ful ummah dan khalaful ummah, artinya ulama-ulama terdahulu sampai sekarang, anal imana, karena kepada sungguhnya iman itu qaulun wa amalun. Iman itu berupa perkataan dan juga amal, perbuatan. Yazidu, yang bisa bertambah apa iman tersebut, wa yang kusud, dan juga bisa berkurang. Jadi Ibnu Battal mengatakan bahwa yang namanya iman itu baik dari generasi salaf sampai kholaf, yang namanya iman itu adalah perkataan dan amal yang bisa kadang naik, kadang turun gitu. Bidalil qauli ta'ala, dengan dasar qaul ta'ala, firman Allah ta'ala, liyazdadu imanan ma imanihim, supaya bertambah kepada mereka imanan, imannya mereka, ma imanihim, berserta iman mereka juga yang lainnya. Wa nahwiha minal ayat, dan dari yang lain selain ayat ini dari ayat-ayat Quran yang lainnya juga. Qala ba'dul ulama, berkata siapa sebagian ulama, nafsu tasdik ya, adapun pembenaran itu sendiri itu la yazidu, tidak pernah bertambah, wala yang kusu, dan tidak pernah berkurang. Wal imanu syar'iyyu, sementara adapun iman secara syariat ya, yazidu ya bisa bertambah, wa yang kusu, dan bisa berkurang. Biziyadati samaratihi, dengan bertambah buahnya iman, wahya al-a'malu. Wa adapun samratul iman itu al-amal, ialah amal perbuatan. Nuqsaniha, dan berkurangnya amal-amal perbuatan tersebut. Jadi iman menurut syariat bisa bertambah dan berkurang itu tergantung buahnya, yaitu amal. Jadi kalau amalnya bertambah, imannya nambah. Kalau amalnya berkurang, imannya juga turun, seperti itu. Kalau mereka berkata, para ulama itu dari kalangan salaf atau khalaf, wa fi hadza, dan dalam kondisi seperti ini, artinya iman bisa bertambah dan berkurang, taufiku baina zawahirin nususi, adapun adanya keselarasan ya, kecocokan antara zahir nas, alati nusus jaat yang datang, apa nusus biaziyadati, dengan makna ziyadah, tambahnya iman ya. Wa baina asli wadihi fil lughah, dan diantara asal penciptaannya iman ini fil lughah, dalam peletakannya, asal penempatan iman ini fil lughah, dalam segi bahasa. Jadi antara iman dengan amal itu dalam segi bahasa itu punya kesamaan. Jadi iman bisa diartikan amal, amal bisa diartikan iman. Jadi ketika amalnya nambah, imannya otomatis nambah. Amalnya berkurang, imannya otomatis berkurang. Seperti itu. Dari segi bahasa juga ada, dari segi nusus juga, dohir ayat juga ada gitu. Jadi keterangan ini saling melengkapi, jadi saling cocok ya antara penjelasan iman bertambah dan berkurangnya itu dari segi nas dan dari segi bahasa. Wa hadzal ladzi qalahu haula wa hadza, adapun pendapat ini allazi qalahu, yang mengatakan kepada allazi haula, siapa mereka ulama ahlu sunnah dari zaman kholaf sampai salaf, salaf sampai kholaf, wa ingkara, walaupun ada apa haza, pendapat ini zahiran ialah jelas terlihat ya, nampak. Fal azharu, adapun yang lebih jelas, wallahu alam, Allah yang maha tahu, anna tasdiqa, yang jelas itu seperti apa, sungguhnya tasdik, pembenarannya terhadap sesuatu, yazidu, bisa bertambah apa tasdik, bikasratin nazri,
dengan banyaknya berpikir, memperhatikan, melihat ya. Di zahiril adillah terhadap dalil-dalil yang luarnya, yang kelihatan. Lihada yakunu, oleh karena itu, karena bisa tasdik bisa bertambah, yakunu ada imanul musaddiqin ya. Ya, artinya kalau pernyataan ini benar kasratun nazili zahirul adillah, artinya keimanan itu bisa bertambah dengan banyaknya berpikir terhadap dalil-dalil yang ada, yakunu maka ada imanul musaddiqina, apa keimanan orang-orang yang membenarkan itu aqwa lebih kuat ya min imani garihim dari iman-iman selain mereka ya. Jadi kalau dari pernyataan ini bisa bisa dikatakan bahwa orang-orang yang banyak berpikir, banyak merenungkan sesuatu tentang Allah, tentang macam-macam ya, itu kekuatan keimanannya itu lebih kuat daripada orang yang nggak pernah berpikir ke arah sana gitu. Artinya keimanan hasil berpikir itu lebih kuat efeknya daripada keimanan hasil doktrin. Bihaitsu la yughurrunahum la yughurrunahum la yughurrunahum. Sehingga tidak yaghurrunahum, sehingga tidak membingungkan ya kepada mereka as-safahu, siapa orang-orang bodoh, wala yatazalzalu, dan juga tidak pernah menggoncangkan ya im wa yatazalzalu, dan juga pernah tidak dan juga tidak pernah tergoncang ya imanhum, apa imannya mereka itu biaridi dengan hal-hal yang baru. Jadi karena mereka itu proses imannya itu dengan kasratun nazar, banyak mikir, banyak berkontemplasi, banyak belajar, banyak apa meneliti dari zahir ayat, dari zahir yang kelihatan ya. Ya, ya dari Quran, dari sunnah, dari ayat kauniyah. Jadinya orang-orang yang punya cara berimannya seperti itu akan lebih menguatkan iman mereka. Iman mereka itu akan lebih kuat daripada orang yang awam atau orang-orang bodoh yang hanya menerima iman secara doktrin, secara tidak dari jalur berpikir gitu ya. Itu akan lebih kuat sehingga mereka tidak akan terkecoh sama orang-orang yang goblok, dan juga tidak akan berubah ya. Tidak tergoncang imannya dengan hal-hal yang baru. Ya kalau udah mantap imannya itu ada aliran-aliran yang nyeleneh-nyeleneh, yang liberal-liberal itu tidak akan tergoyahkan karena di pondasi imannya, nazarnya itu udah kuat gitu. Kerangka berpikirnya sudah kebentuk sehingga membentuk keimanan yang kuat. Jadi hal-hal baru yang mungkin bertentangan atau nyeleneh-nyeleneh tidak akan menggoyangkan keimanan mereka. Seperti itu. Beda dengan imannya orang-orang bodoh. Sedikit aja ada kena gazul fikri, kena pikiran-pikiran nyeleneh langsung belok. Ya, nggak gitu ya kalau orang yang memang imannya kuat secara nalar. Bala tazalu, bahkan mereka tidak ya, bahkan mereka akan terus ya kulubuhum, apa hati-hati mereka itu syarihatan, menjadi lapang ya, muniratan juga tersinari. Jadi akan tetapi bahkan ya ketika ada pun goncangan macam-macam ujian, hati-hati mereka itu tetap lapang dan bercahaya. Artinya punya kekuatan yang bisa diandalkan ya. Wa in khalafat alaihim ahlu. Wa in khalafat, walaupun berbeda-beda alaihim atas mereka al-ahul, apa kondisi-kondisi. Jadi walaupun berbagai kondisi menimpa mereka, hati mereka tetap lapang dan masih tersinari ya oleh cahaya iman. Itu pentingnya iman secara nalar. Jadi nggak cuma doktrin ya. Fa'amma ghairuhum, maka adapun selainnya mereka, kemudian adapun selainnya mereka, minal mu'allafati, dari orang-orang yang masih lemah imannya, wa min qarabihim, dan dari
orang-orang yang mendekati yang dekat seperti mereka, artinya orang-orang lemah iman yang baru mualaf atau baru-baru mengenal Islam itu falaisu, maka tidak ada siapa mereka itu mualaf sama yang semisal itu ya. Kadzalika seperti orang-orang yang kasratun nazar, seperti orang-orang yang kuat imannya. Jadi beda tasdiknya tuh, pembenaran tentang iman tuh kualitasnya berbeda-beda antara orang yang bisa berpikir, nalarnya jalan dengan orang-orang yang hanya mengadakan doktrin atau orang-orang yang baru mengenal Islam seperti itu. Wahadan adapun dengan kondisi ini artinya orang-orang yang banyak yang kuat imannya secara nalar itu lain kita tidak mungkin ingkaru apa mengingkari seorang tersebut wala yusyakku, dan ingkaru apa mengingkar terhadap iman tersebut wala yusyakku ya, dan juga tidak ada keraguan, tidak diragukan fi tasdiki Abi Bakar dalam fi nafsi tasdiki Abi Bakar radhiyallahu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dalam perkara tasdiknya Abi Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anahu kepada apa sesungguhnya ya. Tidak dilakukan anahu kepada sesungguhnya Abi Bakar itu la yusawihi tidak pernah menyamai kepada Abi Bakar ahadu tasdikinas salah satu pun dari persaksian manusia. Jadi kualitas tasdiknya Abu Bakar karena telah melewati macam-macam ujian, macam-macam apa namanya, nazar, proses berpikir panjang, berinteraksi dengan Nabi panjang, itu akan beda keimanannya dengan tasdik keimanan orang-orang selain Abu Bakar. Jadi ketika peristiwa Isra aja, ketika Nabi mengatakan, saya udah Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, balik lagi sebelum subuh. Orang-orang yang tasdiknya belum kuat itu mengatakan Nabi nggak mungkin Nabi bisa melakukan seperti itu. Tapi Abu Bakar karena tasdiknya kuat membenarkan hal itu, bahkan lebih dari itu pun Abu Bakar pasti akan membenarkan karena tasdik kepada Nabi-nya sudah kuat, artinya sudah melebihi di atas rata-rata orang. Artinya kualitas tasdik Abu Bakar berbeda dengan kualitas manusia manapun seperti itu. Lihada qala Bukhari, dan oleh karena itu adanya perbedaan antara tasdik orang kasratun nazar dengan yang lainnya. Berkata Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari fi sahih dalam sahihnya Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, qala Ibnu Abi Malikah, berkata siapa Ibnu Abi Malikah, adraktu salasina rajulan. Saya menemukan 30 orang laki-laki min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum mereka itu semuanya yakhafu takut ya mereka, siapa sahabat-sahabat tersebut, anifaqah kepada namanya sifat munafik ya, ala nafsi atas dirinya. Ma minhum tidak ada dari mereka itu ahadun ya, seorang pun ya, yaqulu yang berkata siapa ahad, artinya dari sekian banyak 30 sahabat itu tidak ada satupun orang yang berani mengatakan inna imanahu, sungguhnya imannya ahad tersebut kaimani seperti imannya, kaimani Jibril seperti imannya malaikat Jibril, wa Mikail dan imannya malaikat Mikail alaihi wassalam. Jadi Ibnu Abi Malikah dalam riwayat Sahih Bukhari mengatakan bahwa saya menemukan 30 orang sahabat Nabi itu sangat-sangat takut sekali dengan namanya sifat munafik ya. Kalau takut sekali bahwa di dalam dirinya ada sifat munafik. Sehingga mereka tidak pernah mengatakan, seorang pun mereka tidak pernah sombong mengatakan bahwa iman saya seperti imannya Jibril, seperti imannya Mikail. Nggak bisa. Mereka nggak bahkan berani ngomong seperti itu. Karena mereka sangat takut sekali apa yang dia omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Akhirnya kalau antara omongan dengan perbuatan nggak cocok itu kan tanda salah satu orang munafik ya. Ya. Dasar kazaba gitu ya.
Jadi kalau ngomong bohong, artinya ngomong ini, kenyataannya ini. Nah, sahabat-sahabat Rasul tuh sangat 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 apa ya, sangat menjaga diri ya, sangat takut sekali bahwa di dalam dirinya ada sifat munafik. Karena itu mereka berusaha gimana caranya menjauhi sifat-sifat munafik tersebut. Terutama dalam bab-bab keimanan. Artinya mereka tidak akan sombong terus mengatakan bahwa iman saya ini udah selevel Jibril, selevel Mikail, nggak akan berani ngomong seperti itu ya. Karena kalau mereka berani ngomong seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu, maka mereka takut di dalamnya masih ada sifat-sifat munafik seperti itu ya. Oke, sekian cukup ya untuk penjelasan tentang tanda-tanda kiamat dan pembahasan tentang iman ya. Di sini pembahasan tentang iman dan tasdik ya. Pembahasan tentang iman dan tasdik ya. Perbedaan tasdik antara orang yang banyak berpikir kasratun nazar dengan orang yang biasa aja. Yang kebanyakan itu beda kualitas keimanannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.